dengan Tribun Pontianak. Nah, kali ini kita dalam program berbincang gaya hidup dan saya sudah menghadirkan 4 narasumber kita yang kayak keren dan kece banget nih. Oke, langsung aja perkenalan nih. Halo Bang. Halo. Nah, boleh perkenalkan diri nih Bang. Ini dengan siapa dan siapa semuanya nih di sini nih lagi rame-rame. Dari ujung. Mungkin dari ujung kali ya. Nah, Ben dulu kan nama lo nih. Perkenalkan nama dan siapa di sini. Mungkin biar Tribuners di rumah langsung tahu nih ini apa nih. Dan kesini juga tahu lah. Mungkin nggak tahu. Halo. Saya Edo. Saya basis dari Y Rejected. Nah, ternyata datang Y Reject. Di sini lengkap ya personilnya langsung datang semua. Lengkap. Wah, langsung lengkap. Nah, langsung aja Bang dengan siapa nih? Saya Theo, Bang Theo sebagai apa? anggota Y Rejected. Iya Bang, saya juga tahu. Oke, Bang Theo selanjutnya ada siapa nih? Aku John, Halo gitar. Bang John, gitarisnya. Nah, selanjutnya nih Saya. Dika di drum. Bang Dika di drum. Nah, boleh diceritain nih awal mula Roy Reject ini sendiri mulai ada di sini. Mungkin bisa diceritakan latar belakangnya dan kegiatan sehari-hari sebagai abang-abang ini aktivitasnya apa aja nih? Mungkin siapa yang dulu yang mau ngomong nih? Mungkin dari ujung juga. Bang Edo juga yang dilempar nih. Silakan Bang, mungkin bisa diceritain nih tentang Roy Reject. Jadi Y Rejected ini terbentuk di tahun 2006, tepatnya di Kota Malang sih. Jadi kebetulan kemarin kita kuliah di sana. Aku dan Bang Dika. Dika. Oke. Yang personil lainnya ada di sana semua sih. Oke, siap. Nah, singkat cerita 2009 selesai kuliah, pulang ke Pontianak sama Doyo pulang. Tahun Bagi nasi Doyo? Dika. Lu bukan Doyo, salah. Santai. Oke. Doyo itu moto Doyo. Oke, lanjut Bang. Jadi 2009 pulang, emang niat sama Dika pulang bawa Y Rejected ke Pontianak, habis itu cari personil yang ada di sini. Yang ada di sini sendiri. Oke. Dapatlah John dan Theo. Oh, Theo. Singkatnya kayak gitulah. Nah, sebelum personilnya lengkap nih, bisa diceritain ulang nggak Bang kisah-kisah yang pernah Rejected ya lakukan selama perjalanan ini kan udah termasuk lama nih perjalanan Rejected nih. Pengalaman-pengalaman berharganya gitu Bang. Panjang nih, Pak. Nah, Besok nih. mungkin bisa dari pengalaman-pengalaman yang sering dilakukan nih. Apa ya kalau kegiatan yang Theo lah. Iya, Bang Theo gantian Bang Theo. Lebih ke apa nih, Mbak? Lebih ke kayak misalnya kesehariannya dan pengalaman abang nih bisa diceritakan juga setelah masuk di Oh, Y Rejected mungkin. jadi yang aku tahu sih cerita sebelum aku masuk tuh ya Y Rejected itu kayak yang finalis sebuah festival musik Siap. nasional. Pada saat itu mereka bukan mewakili Pontianak tapi mewakili Jawa Timur gitu. Jadi band Pontianak yang mewakili Jawa Timur. Nah, setelah itu pas mereka balik ke sini baru saya gabung dan yang cukup apa ya jadi pengalaman buat kami sih ketika finalis juga ya sama festival juga dan di apa ya Pencarian bakat lah, Oh, ada juga Ya, pencarian bakat ajang jauh. dari- jadi dia bakat. memang Haji. biasanya itu kayak label-label cari Oke. talentnya kayak gitu. Nah disitulah kita sampai bisa dikontrak sama label kayak gitu sih. Oke, nah itu dikontrak sama Seven Label ya, Seven Musik Indonesia. Seven Musik ya. Itu gimana nih? Mungkin bisa diceritakan dari Bang Dika nih. Dari tadi kan langsung lempar terus nih. Gantian nih. Dulu lah kan. Macam ABC ya Bang. Ya John. Bisa sampai dikontrak dengan Seven Musik itu gimana sih Bang mulanya? Mungkin bisa nih. Ayo dong Bang Dika. Waktu ketemu Emon pertama kali. Siapa bro? Orang Seven itu siapa namanya? Boim. Nah, waktu ketemu Boim pertama kali gimana kesannya? Jadi, Gantian. kamu kemana nih? Jadi awalnya ketemu Seven tuh karena tadi yang ajang festival itu kan. Festival. Akhirnya mereka memilih kita sign kontrak. Cuman waktu itu nggak lama ya, cuma setahun ya gitu ya kontrak. Sebenarnya 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun ya. Karena Cuman banyak yang nggak cocok sih antara kita dengan dia, jadi ya itu. Jadi
waktu kita sebenarnya waktu yang kita ajang itu ada beberapa label yang lirik kita, cuman Siap-siap. si Seven nih kayak lebih ngotot gitu, tapi malah waktu aplikasinya waktu kita realisasinya tuh malah kurang cocok kayaknya. Oke. Kurang cocok sih, kurang cocok. Kurang cocok, Intinya bukan karena cocok. ini kurang cocok. Terus akhirnya kita coba sign lagi sama The Majors. The Majors. Oke. Sekarang yang jalan malah kita sama The Majors. Padahal si Seven harusnya udah masih 3 tahunan lah. Untuk sampai ke depannya gitu ya Bang? Iya, masih udah, cuman karena nggak cocok, kita coba sign lagi sama The Majors. Oke siap. Nah dari Bang Dika sendiri nih, mungkin tadi kan udah dilempar ke Bang Edo nih kebanyakan nih. Bisa diceritakan kembali nggak mulanya sulit nggak sih merintis Why Reject ini sendiri dari awal gitu? Dari awal di Malang dulu. Iya dari awal di Malang hingga sampai saat ini gitu. Kalau kesulitan waktu di Malang tuh karena skena musik tuh lagi melayu-melayunya sih. Iya. Iya, Karena 2006. Why Reject itu ya memang kita lagi ngeritik gitu kan. Pada saat itu skena masih zamannya band-band yang Melayu lah yang jadi kita agak sulit untuk mengenalkan musik Mempromosikannya. mengenal Siap musik. siap. Di indie itu belum sebesar sekarang lah Iya, skena benar. indie. Tapi udah semakin kesini makin gampang harusnya dengan digital yang udah sangat maju kan, gampang lah, nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu, oke. Berarti kalau boleh tahu nih, kayak Bang Edo dan Bang Dika nih, awal mulanya ya mungkin memang nggak seperti saat ini yang di mana-mana aja bisa, mulai platform benar, apa benar. aja bisa. Kesulitan apa sih yang didapatkan pertama kali nih? Bisa mungkin pengalaman yang sulit banget untuk mempromosikan Why Rejected ini ke kalangan anak muda atau kalangan masyarakat lah gitu. Lebih ya karena jenis musik sih. Jenis musik ya, Bang ya? Kenapa nama kita Why Rejected? Ya itu dulu namanya malah bukan Why Rejected. Oh apa tuh? Bang? Awal dulu tuh Takuya. 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 Oke. Takoyaki. Jangan. Jadi itu kita coba masukkan ke radio-radio di Kota Malang. Oke. Dan itu emang responnya nggak terlalu gimana, makanya kita mikir apa ya kita ditolak terus ya, atau emang kita nggak tren pada zaman itu mungkin musik kita gitu kan. Iya, siap. Tapi ya kita tetap konsisten ya sih dengan musik yang kita punya. Akhirnya ada satu radio, itu radio kampus kalau nggak salah, bisa nerima kita. Nah dari situ radio-radio lain kayaknya Mau menampungnya. karena ya alhamdulillah di tahun itu juga kita juga sempat mewakili Jawa Timur, Kota Malang sih. Kota Malang. Oh, Kota dari Malang, Kota Jawa Timur. Malang. Dan dari situ mungkin radio udah mulai ngelirik kita. Oke. Berarti untuk pengenalan ke radio itu orang Abang tuh datang langsung atau Datang mengirimin recordingnya? Datang gitu, Datang langsung. Heeh. Door to door. Personilnya gimana, rame-rame datang atau memperkenalkan Enggak sih, paling diri? biasanya ya aku sama si Perwakilan juga lah. pakai Oke, motor gitu. Siap-siap. Berarti pengalamannya ya luar biasa juga ya Bang ya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, untuk rekaman sendiri ini Bang, mulanya itu mulai dari kapan nih Bang? Mungkin bisa diceritakan lagi. Rekaman ya 2006 itu kita mulai Udah mulai langsung? udah mulai rekaman. Jadi Oke. emang waktu pas bentuk band ini emang tujuannya emang itu sih Bikin emang lagu berkarya. Maksudnya single sih, ya. Emang berkarya. Kalau dulu bukan single, dulu tuh album pasti targetnya. Album, langsung Iya, ke album. kalau zaman dulu bukan kayak sekarang Iya, kan ya benar. single. Single. Kalau dulu emang targetnya album. Walaupun ya WR lama ngeluarin album, tapi sebenarnya sebelum album yang terakhir ini kita juga udah pernah mengeluarkan EP album ini. Cuman nggak terekspos ya. Nggak terekspos, oke. Nah untuk saat ini mungkin waktu pertama kali Why Rejected itu mengeluarkan album apa nih Bang? Jadi itu kita masih di Malang. Masih di Malang lagi? Itu Oke. cuman berapa lagu ya itu kalau nggak salah. Itu ya benar-benar kita yang buat sendiri. 4 lagu kalau nggak salah. Nah, Itu dengan semua personil yang ada saat ini? Bukan, Yang sebelumnya? Sama teman-teman yang di Oke. Malang, sama teman-teman yang di Malang. Nah itu kita ada buat kayak CD. Mungkin John pernah kebagian CD itu pertama. Ya, waktu pas pulang ke Pontianak. Yang awal yang buka cover muka gitu kan. Bang John tahu nggak? Dia waktu karena John kan emang teman aku waktu pas belum di WR juga satu sanggar. Jadi waktu pas ada lagu itu aku promo lah ke teman Sanggar model. Mungkin mau saya tanya nih dengan Bang John nih, yang dari tadi diam aja. Udah di rumah pengen tahu dan kenalan Bang John. Biasanya di Why Rejected ini ngapain aja sih kegiatannya? Jangan ketawa dulu, kita dengerin dulu.
awalnya bisa mengenal We Rejected ini dan mulanya bisa bergabung di sini itu gimana Bang? Awalnya bergabung ya kan, Edo tadi bilang saya sama Edo memang dari dulu satu sanggar tari tradisional. Jadi jadi ketawain dulu. Jangan diketawain. Lanjut Bang. Apa sih? Waktu itu kan mereka WR itu punya gitaris ada 2 yang dua-duanya itu kadang-kadang ada satu yang berhalangan, satu bisa, satu berangkat gantian bisanya. Gantian ya. Siap. Jadi saya waktu itu mengajukan diri ke Edo kalau memang ada yang berhalangan saya bisa gantikan gitu. Oke. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Jadi waktu itu edisional tetap ya. Iya, Edisional tetap. Edisional tetap. Gimana rasanya Bang setelah ya bisa ngelamar. Ngelamar jadi gitaris tuh. Rasanya seru lah pasti. seru ya? Dulunya- Keseruan apa nih yang Abang dapatkan? Mungkin bisa lebih banyak nih ceritakan kepada Tribuners di rumah. Apa sih pengalaman pertama Abang yang paling berharga dan kesan pesannya lah gitu. Pengalaman serunya karena dulu aku pengen ngeband tapi aku nggak punya band ya. Oke, jadi pengen tersalurkan. juga punya band. Jadi tersalurkan di WR. Hobinya ngapain nih Bang? Hobinya. Oh iya, kita ini jarang nih nanya hobi nih. Hobinya ngapain nih Bang? Hobinya ngeband ya pasti. Membina. Oke. Nah, dan ini kan formasinya juga udah berubah nih, bener ya Bang Edo? Ya. Setelah formasi yang berubah ini, apa sih yang hal baru yang Abang dapatkan gitu Bang? Pengalaman ataupun kesan yang setelah apa ya memasuki pertemanan baru lagi, performa baru lagi gitu? Kalau menurut aku sih ya posisi formasi sekarang adalah formasi yang terbaik sih. Maksudnya ya kita juga udah ngelewatin beberapa rintangan gitu. Ya kami paling mantapnya sih kalau menurut aku ya. Kami masih bisa satu meja, kami masih bisa ketawa lepas, kami masih bisa ngomong terbuka, mau itu masalah band, mau itu masalah pribadi, kami masih bisa terbuka semua. Nah itu kalau bagi aku sih yang paling penting itu, jangan sampai kita satu band ini malah susah banget. mau ketemu muka ya Susah. gitu kan. Nah, kalau ini kami masih bisa ketawa sama-sama, masih bisa nyakat sama-sama. Masih bisa nyakat, masih ada bahasa ya perjanjiannya. Oh iya pasti. Itu paling penting sih. Itu yang paling penting. Nah kalau dari Bang Dika sendiri pengalaman berkesan nih bagi Bang Dika setelah sejauh ini merintis We Rejected dan formasi baru lah. Apa sih yang pengen Abang harapkan supaya ini formasi ini tetap berkembang lah ke depannya lagi lebih baik gitu? Apa ya kalau ya bisa tetap sama-sama itu menurut aku udah pengalaman yang luar biasa ya. Udah dari sejauh ini dari awal sampai sekarang masih bisa sama-sama, masih bisa berkarya sama-sama tuh itu ya udah yang paling berkesan sih bagi aku. Iya. Jangan nangis dong Bang. Oke. Kayaknya banyak banget pengalaman suka duka ya Pasti, yang iya. dilalui selama ini ya Bang. Oke. Bang, ini kan single baru ini baru dirilis ya katanya? Belum, Belum ya? baru dalam proses. Baru dalam proses. Nah, single terakhir yang mungkin bisa diceritakan pengalaman dari albumnya lah yang saat ini yang membooming itu apa sih Bang? Kalau single terakhir kita apa Tabu ya? Tabu ya? Tabu. Oh bukan Luna ya? Bukan, Luna itu malah sebelum Sebelum Tabu? sebelum album malah. Oh sebelum album? Luna itu sebelum album. Album tak Enggak itu lah. Oh, iya. Tabu lah paling yang benar-benar Tabu ya? bisa. Nah, itu dikenal itu gimana Bang? Dengan usaha yang seperti apa sih? Mungkin bisa ceritakan makna dari kesan lagu itu apa? Toh yang buat lagu Nah, Mas Doy. di samping saya ternyata. Mungkin bisa diceritakan nih Bang pada Tribuners di rumah gitu. sebenarnya kalau secara lirik tuh itu yang paling tidak terlalu dekat ya dengan yang lainnya kan. Di album itu Tabu tuh lebih mengangkat tentang orang yang lagi asik sama apa sih, sama kenakalannya gitu. Oke. Jadi saya coba dari kalau biasa kan kalau tentang ini kan lebih dekat ke narkoba nih. Kita ambil dari sudut pandang orang ketiga nih. Jadi kalau melihat orang narkoba tuh pasti jatuhnya jadi ngejudge gitu kan. Oke, benar. Jadi kita coba ambil dari sisi si pemakainya. Sisi pemakai. Ternyata ya mereka tuh semua punya tujuan juga. Ya kan? Tujuannya ya yang kita nggak tahu. Itu coba bagikan di lirik ini. Nah ini loh yang terjadi sama mereka kalau mereka sedang asik di dunia itu.
seperti itu sih, pengen ngangkatnya dari sisi Maknanya dari situ. dari orang Pertamina yang Itu abang nyiptakannya berapa lama tuh bang? Oh itu lagu paling cepat. Lagu paling Sabu cepat. itu lagu terakhir di album yang kita buat. Dan Lagu itu terakhir. lagu paling cepat lagu itu. Oke. Mungkin itu dalam waktu pengerjaan berapa lama? Apakah di Pontianak atau Di Pontianak album Pontianak, itu yang ya? dikerjakan cuma sekitar 5 bulan. Iya. Oh. Main cepat. Album itu tuh semua lagunya sekitar 5 bulan kita kerjakan. Berarti itu paling cepat untuk saat ini. Terakhir itu Tabu yang lagu terakhir kan. Itu tahun berapa bang di 2018. 2018. Berarti untuk saat ini apa nih kegiatan yang baru ingin dimunculkan lagi bang dari Why Rejected? Sebenarnya kita udah masuk ke tahap album kedua. Cuman Oke. gara-gara emang ada perubahan di formasi, jadi yang mau nggak mau lagunya pasti kita ubah. Oh. Karena yang nyanyi beda, habis itu moodnya juga beda. Yang mau nggak mau kita bakalan rombak. Nah sekarang kalau kita nunggukan album, aku rasa sih kelamaan. Jadi mungkin bisa jadi sebulan lagi lah atau 2 bulan lagi paling lama kita bakalan mengeluarkan single. Sekarang lagi proses dan Sekarang lagi proses. singlenya juga udah bisa dibilang udah jadi sih. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikitnya bang. Boleh nggak? John. John ya. Ada gitar ya, John? Mungkin bisa dari bang atau bang juga nih bercerita sedikit nih tentang ya bocoran sedikit lah. Ini mengangkat tentang apa sih gitu? Kali Temanya ini. ya Pak ya. Tema. Kalau lebih temanya sih kayak kita kayak apa ya, menceritakan karena apa ya, lebih mengkritik sosial. Ibaratnya gini, kita tuh sering menghadapi apa yang namanya kayak gelombang massal. Misalnya kayak cappuccino cincau semua. Latahan massal gitu. Siap. Jadi ibaratnya kan Kecelakaan massal. Jangan. jadi tuh ibaratnya kayak gitu. Kadang kita suka bingung sama identitas asli kita. Oke. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu benar nggak sih, kita tahu nggak esensinya apa. Nah. Iya kan? Kita cuma ikut-ikutan, teman main sepeda ngengkol, kita ikut. Ngengkol, protes ya. Salah apa? Iya, ada beda. Nggak cuma itu, oke sepeda. Kita cari contoh yang lain, Maaf. Minta maaf. Ada yang salah kata. Ibaratnya, Kalau kamu cincau udah tak ada ini. apa ya? Terus kayak kemarin kan sepeda, terus ada autopet, apa sih namanya? Apa sih? Oh, yang Scoopy skuter X, metik. skuter metik, semua kayak gitu. Terus Hype banyak lagi, penyewaan hype sepeda, ya, banyak hype. penyewaan sepeda. Ya kayak gitu sih, Pak. Contoh-contoh yang kita suka ikut-ikutan tapi nggak tahu esensi yang sebenarnya kayak Salah gitu. dong berarti dong. Yang nggak ngerti esensi sepeda maksudnya. Nah, maksudnya kayak gitu. Iya, sama kayak aku kan. Saya paham bang, saya paham. Nah, ampun, jadi kan lebih ke seperti itu sih, kita pengen menuliskan hal itu, Iya. kita pengen ya apa ya, karena itu hal simpel yang kadang yang apa ya, yang ada di sekitar kita yang kadang terlupakan oleh kita kayak gitu. Jadi sekarang untuk mengenal Why Rejected itu tentang apa nih bang? Tentang Ya misalnya. gosipnya biasanya tuh. Iya kan? Jadi kan pertanyaannya ciri khas dari suatu musik atau bandnya itu apa? Wah, Jadi kalau dari perjuangan. Why Rejected apanya gitu? Berjuang, memperjuangkan. Orde Baru. Berjuangnya kak. Ya. Berjuangnya ya. Waria itu tentang berjuang. Iya sih, bukan bapak-bapak. Lebih ke kayak gimana ya? Band ini udah 2006 kita. Bapak-bapak. 2006 ibaratnya mungkin untuk di Pontianak yang masih eksis, Iya. yang masih memainkan lagu-lagunya sendiri itu Why Rejected, bisa dibilang gitu ya. Udah sih. Ada Pak banyak sih. Muda. Ada kayak Ada. siapa? Jeronis masih Jeronis kan band lama gak tuh. Iya. Jadi memang kayak hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kenapa kita masih bisa untuk apa ya? Bertahan. Masih Bertahan, bertahan, ya, masih bisa berkarya ya, karena itu tadi. Karena kita tulus ngelakuinnya, Iya, benar. kita senang ngelakuinnya. Senang ngelakuin. Berkarya lagi gitu Iya, ya sebenarnya pastinya. itu sih. Sebenarnya itu yang kadang jadi pertanyaan teman-teman, wah Rejected ngapa bisa selama ini? Walaupun banyak, kita udah berapa kali ganti vokalis, kita udah berapa kali ganti formasi. Oke. Nah untuk bang di sampingnya, bang di sampingnya, Bang John. Jadi ini kan format sebelumnya mungkin di dalam bentuk apa ya kalau boleh tahu bang? Compact disc. Jadi untuk single terbarunya saat ini nih akan dimunculkan dalam versi seperti kayak masuk
masuk nggak sih kayak misalnya kayak ke Joox atau apa gitu? Oh iya, harus masuk masuk. masuk. Nah, kalau platform digital sih semua kita masukin ya. Oke, semuanya ya. Semuanya. Kalau YouTube mungkin ada nggak sih? YouTube? Ya harus wajib lah. Kalau Video sekarang, klipnya? sekarang sih kayaknya Nah, semuanya wajib karena emang Lagi zamannya Ah, digital zamannya kan. Jadi Jadi emang mungkin harus. memang Kalau harus mau digital rilis kan. ya harus di semua. Harus semua Harus ya. semua wajib. Berarti udah punya platform sendiri untuk ya kayak misalnya YouTube-nya tadi. untuk Itu Sudah, YouTube-nya. yang belum subscribe silakan subscribe. Silakan Bang. Silakan. Nah, ini YouTube-nya. memang kalian John nih, John. Kalian. Ayo Bang, silakan ganti. Teman-teman di Why Rejected, Oke. di Joox ada di Joox, Spotify, Spotify udah masuk. Apple Music. Apple Music ada di Instagram. Deezer ada. Namanya juga tetap sama ya, Pak? Iya. Semuanya sama. Sama semua. Why Reject. Oke. Nah, Bang, kalau untuk video klipnya sendiri nanti bakal seperti apa sih dalam album yang ini? Nah, kalau yang Sedikit. lagu ini mungkin video klipnya sebenarnya ada tim kreatifnya. Jadi lagi benar-benar lagi nyari yang fresh lah. Iya. Jangan yang kayak udah-udahnya gitu kan. Jadi emang lagi brainstorm dengan si Tim. Bener, Sirham. teman-teman nggak tahu siapa tuh. nanti Oke. ada itu. Gampang lah, kalau itu tinggal ditunggu lah nanti. Ditunggu. Semoga jadi sesuatu yang fresh, beda gitu ya sih. Oke, Bang, sedikit lagi nih tentang ya mungkin masih tentang album yang barunya nih. Kira-kira bakal berapa lama sih kita menunggu? Karena juga saya sendiri bakal nunggu-nunggu nih. Kalau untuk single sih enggak lama. Nggak lama, ya. Kita sih ngejarnya kalau bisa paling lama itu sekitar 2 bulan udah Oke. keluar. Tapi pengennya sih malah sebelum 2 bulan itu udah kelar. Dalam 2 bulan ke depan ini ya. Ah, ya. Berarti masih kira-kira di tahun ini udah. Oh harus single, harus Single ya? single harus Oke. wajib. Saat ini udah berapa banyak nih single yang dikeluarkan? Berapa ya? Album. Kalau di album yang lama tuh single udah keluar 3 masalahnya. 3. Yang lama ya masih. Album yang Album yang Yang- terbitlah terang. Oh, yang terbaru. Nah, Sebelum terbitlah terang itu ada Luna, Why, sama Take Me Now 3. Berarti udah ada 6 single. 6 single yang pernah Enam keluar single. selain album. Oke. Itu juga ada album. Nah, untuk yang ini mungkin jadi single pertama untuk menuju ke album lah ya. Menuju ke albumnya. Nah, nanti Siap. sebulan atau 2 bulan ke depan ini akan kita keluarin itu single menuju album yang kedua. Oke, albumnya keduanya. Berarti Tribuners di rumah ini bakal nunggu nih tetap di tahun ini sebenarnya Ya, tahun bakal ini harus. rilisnya ya Harus. Bang ya. Nah, mungkin dari sejauh ini Bang, pangsa pasar musik di Kalbar ini sendiri khususnya ya di Pontianak lah. Menurut orang abang sekalian ini sendiri gimana sih? Pangsa pasar. Pangsa pasar kalau sebelum corona ke setelah corona nih? Ya sebelum corona lah Bang. Setelah corona kayaknya makin banyak dari musik. Jadi kalau sebenarnya waktu sebelum corona tuh lagi bagus-bagusnya sih kemarin. Jadi banyak plan yang dari WR sendiri akan lakukan, dari teman-teman lainnya juga lakukan, dari apa sih skena-skena Skena-skena. lakukan, terus dari mungkin korporat lakukan. Benar udah banyak nih, tapi karena corona nih skip lah nih jadi yang tahun ini. Iya. Dan tahun depan nanti udah bisa terrealisasi. Udah bisa jalan. Oke. Karena sebenarnya kalau nggak ada corona ini. Karoma Corona. WR tuh abis lebaran kemarin tuh benar. tour kita. Oke, bakal tur kemana tuh kira-kira Bang? Kemarin Rencananya. Jawa Bali sih kemarin. Jawa Bali Jawa rencananya Bali. tahun ini 2020 nih. Harusnya abis lebaran kemarin kita udah jalan. Tapi ya kondisi kayak gini nggak bisa. Jadi tetap bertahan seperti itu. ya, Ya, Bang? tunggulah nanti. Mungkin sekalian lah single keluar itu kita promo kalau emang bisa jalan kita jalan. Oke, Bang, untuk ini mungkin Bang Tio nih, saya pengen penasaran aja tadi lihat saya anak, Bang. Jangan. Bahaya nih penasaran sama Teo nih. Lawan mbaknya. Kalau video klip ini sendiri ya, mungkin ceritanya ada nggak sih ngambil di wilayah Pontianak gitu, memperkenalkan Pontianak sendiri gitu? Biar beliau menjawab. Kalau ibaratnya gimana ya? Kalau memang belum sana kayaknya. Belum ya masih. Tapi Iya. maksudnya tuh bukan jadi misalnya kayak gini. Ada itu band yang memang bertemakan
alam-alam kayak gitu dan bertemakan misalnya kearifan lokal yang memang mengangkat tema-tema seperti itu. Namun Why Rejected itu lebih ke kritik sosial. Namun dan ketika kita pun misalnya bikin video klip di suatu tempat itu kita nggak sampai detail mengambil kayak apa sih keunggulan tempat-tempat itu kayak gitu. Cuman bukan kita pernah juga bikin video klip yang memang di suatu tempat nih ya yang apa sih looknya bagus gitu, enak dilihat, lebih ke seperti itu sih Mbak, bukan mengangkat histori tentang tempat itu. Berarti teman-teman Tribuners di rumah biar bakal tahu nih sebenarnya WR sendiri ini mengangkat kritik sosialnya tadi itu sendiri, lebih ke situ. Oke, siap. Nah Bang, kita mungkin bakal break iklan dulu. Nanti setelah ini saya bakal meminta orang abang nih untuk nyanyi sedikit, boleh ya? Boleh. Tapi jangan kemana-mana untuk Tribuners di rumah, nanti kita bakal break iklan dulu. Oke, masih di Tribun Konten Official Podcast. Nah, kali ini masih bareng dengan narasumber kita yang tadi nih. Halo Bang, masih semangat gak nih? Masih dong. Masih dong. Oke. Bang, tadi kita udah banyak nih cerita tentang pengalaman, tentang musik dan single video klip terbarunya dari WR ini sendiri. Setelah ini apalagi di Covid ini sendiri, kira-kira WR sendiri lebih produktif atau enggak nih, Bang? Iya, single ini ada karena Covid. Karena Covid dan lebih produktif. Iya. Dengan berapa lama sih waktu abang untuk menciptakan lagu dari awal sampai akhir saat ini nih, Bang? Sebenarnya tiap lagu tuh pasti beda-beda, nggak bakalan sama tuh, tergantung mood sih intinya. Pas moodnya dapat mungkin sehari pun selesai gitu. Tapi kalau mood nggak dapat 2 tahun nggak selesai. Berarti selama ini pengerjaannya masih stay di sini aja gitu ya? Di sini. Kita nggak di sini. ada pergi-pergi kemana-kemana gitu? Nggak. Belum ada lagi. Bang, ada rencana apa sih tujuan kedepannya mungkin dari WR sendiri ini ingin melakukan apa atau misalnya touring lagi ke depannya gitu? Mungkin Pasti. tadi kan teman-teman ini masih ada yang baru bergabung lagi, lagi gitu. Ayo. Bang Ika? Ya paling WR yang paling terdekat nih single tadi yang saya bilang, single pertama untuk nantinya akan ke album. Terus mungkin kalau 2021 ini udah bisa normal keadaan di dunia dan Indonesia, kita pengen tur sih, karena 2020 ini banyak sekali plan yang belum terjalankan karena corona ini kan. Oke. Di 2021 nih semoga lah bisa direalisasikan paling. Itu tadi paling terdekat itu single. Menuju album nanti sama tour yang kemarin sempat tertunda karena mungkin nanti waktu pas launchingnya boleh kita dikabari nih. Pasti kita lah, pasti. naikkan lagi nih berita-berita tentang Pasti, WR pasti, nih. pasti. Oke. Karena saya sudah tahu sedikit tentang makna-makna yang tadi dijelasin ya. Ayo, Nah Bang, untuk selanjutnya platform digital apa sih yang menjadi case saat musim corona ini sendiri? Misalnya ada nggak sih kegiatan-kegiatan kayak virtual yang dilakukan dari WR ini sendiri? ya kalau itu paling Edo yang lebih gencar di virtual. Itu lebih ke pribadi ya? Pribadi sih. Oh gitu. Jadi kenapa WR agak nggak terlalu aktif waktu pas ini virtual? Karena emang waktu pas awal-awal corona tuh disitulah kita mulai berubah formasi. Jadi berapa job pernah kita tolak karena kita belum siap pada formasi yang baru. Okay. Jadi kita habiskan waktu di latihan terus di studio terus, karena aku dulunya yang ndak nyanyi, Theo yang dulunya ndak nyanyi, John Dika dulunya ndak nyanyi, ya kami sekarang harus nyanyi. Sekarang harus nyanyi. Itu jadi itu butuh proses. Jadi berapa job yang masuk emang ndak kita ambil karena aku rasa takut belum layak ditunjukkan ya. Tapi kita ada main virtual kemarin. Ya, ada kemarin barusan festival musik rumah. Festival musik rumah. Dan itu hasil latihan. Iya. Hasil latihan. Nah, mungkin ya lebih kurangnya kalau emang masih kurang ya kita masih terus latihan karena emang basic kita semua emang bukan penyanyi sih, cuman demi Why Rejected sendiri ya
kita harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Berarti harus bisa juga nih ditantang untuk nyanyi nih di depan Tribuners semua nih ya. Insyaallah. Indonesian Mungkin Idol. Bang mau bawakan lagu apa nih Bang? Bareng-bareng nih, biar enak. Lagu Luna Luna aja. kali Lagu ya? Luna kayaknya yang Oke, mungkin Tribuners di rumah kali ini mereka bakal membawakan lagu Luna kali ya Bang ya? Iya, iya. Langsung aja kita dengerin. Langsung, Langsung Bang. langsung aja. Saat ku terjatuh karena egoku, amarah memuncak, ada yang terluka, rasa sesal membuatku terlupa, hingga aku pun tersadari salah mengartikan setiap kata-kata saat Luna bicara, hingga pun tak selamanya benar. Sombongnya langkahku, tak peduli siapapun, baru ku sadari kau sangat berarti. Rasa hebat membuatmu terluka, hingga aku pun tersadari salah mengartikan setiap kata-kata saat Luna bicara. Ambisimu tak selalu dipuja, hingga aku pun tersadari salah mengartikan setiap kata-kata saat Luna bicara. Ambisimu tak selalu dipuja. Bang mungkin bisa diceritain sedikit aja nih sebelum menutup akhir kita di podcast kali ini tentang Luna ini apa sih maknanya Bang? Kayaknya lagunya dalam banget gitu. Saya terasa. Oke, ini Bang Dika yang jawab ya. Ayo Bang, bisa diceritakan sedikit. Luna tuh sebenarnya lebih ke gini sih, kalau yang lagi ada Apa sih? apa nih ini biar makin dalam Mbak. Iya. Jadi tuh gini Mbak, Oke. Luna itu waktu itu lagi heboh Luna gak ya? Luna. Luna Maya. Luna tuh kayak gambaran sedih saat kita hendak mempertahankan orang yang lagi ada. Jadi kadang tuh kita baru sadar orang itu berarti itu saat mereka sudah pergi. Sudah pergi. Nanti Oke. lah. Oke. Ternyata dalam juga. Oke, berarti itu maknanya ya. Oke, nah terakhir nih harapan kedepannya untuk WR sendiri biar bisa masuk ya lebih baik ke kancah internasional pastinya kan, Iya, dan pasti. bisa lebih banyak lagi pendengarnya di Indonesia sendiri, khususnya karena saat ini kan para pendengar musik di Indonesia masih apa ya terus berkembang pastinya Iya, gitu. iya. Apa sih ini harapan mungkin dari siapa dulu? Ya, dari Mas Dika dulu Oke, lah. dari Mas Dika dulu. Harapannya paling iya corona dulu sih paling. sangat apa ya? Kalau aku pribadi lihatnya kayak dunia tren ini kayak mau runtuh gitu. Kalau aku lihat ya, kalau aku lihat kalau memang terus bergulir seperti ini, off air nggak bisa, apa segala macam nggak bisa gitu, sangat berpengaruh sih sama semua musisi termasuk WR. Iya, benar. Itu sih dulu harapannya. Kalau yang lain-lain, Nyusul aja. kalau udah itu selesai corona nih banyak yang bisa dilakukan dan Oke. banyak harapan di situ gitu. Nah, ini dulu intinya. Kalau Jeng, Oke. gimana Nah, harapannya? dari abang itu? sendiri gimana nih? Lanjut nih. Mungkin ada harapan gimana WR Itu gitu. internal ya kali, kitanya solid ya. Oke, Oh, lebih solid. solid lagi. Ya, sholat boleh gak sih? Lama anak sholat nih. solid dan sholat gitu. Oh ya.
Bang Leo nih apa nih harapan kedepannya nih? Apa ya? Pribadi dan WA. Pribadi dan Wahyu Jacket ya. Kalau aku sih tadi yang Leo bilang tuh udah yang Bang John bilang solid. Oke. Itu gimana ya? Kunci utama ya. Kunci utama buat kita karena memang ya kalau dilihat sih kalau untuk yang sekarang sih memang itu udah yang paling solid sih. Oke, siap. Dan terus yang tadi harapan Doyo memang ya Udah ya. Mas Dika apa ya lebih ke itu sih intinya sekarang. Dan itu juga berdampak ke semua segi kehidupan kita. Semoga kita bisa apa ya mengingat sebenarnya lebih mengingatkan diri sendiri terutamanya yang dianjurkan oleh pemerintah kayak gimana, yang dianjurkan semuanya kayak gimana. Yang penting jaga apa ya, protokol kesehatan itu ketika juga kita udah penting jaga ya. diri kita pasti juga jaga yang lain sih gitu. Nah terakhir nih Bang Edo, harapan terbesar nih bagi WA kamu. Kalau bagi WR sendiri sih ya, kalau aku cuman terus berkarya sih. Oke. Mau apapun kondisi WR, seberapa besar pun, seberapa kecil pun band ini nanti mau gimana pun, aku bakalan terus berkarya sih intinya. Kalau untuk aku sendiri, sama sih. Aku juga lagi proses berkarya juga. Aku intinya karya lah. Oke. Berarti itu pesan juga untuk mungkin Tribuners di rumah atau anak-anak muda atau yang lagi apa ya membuat suatu band baru misalnya apa nih Bang yang pesan moral yang bisa Abang sampaikan lah kepada Tribuners. Bisa langsung lihat pesannya Bang. Halo Tribuners. Ya buat kalau aku pribadi ya, ini sudut pandang aku ya, kalau Iya, bener, nggak apa-apa. buat teman-teman yang baru mulai ngeband ya jangan takut lah. Maksudnya kita pasti gini aja, nggak usah terlalu lebar benar sih ya. Curi pasar di tempat kalian berada dulu. Curi pasar di tempat kalian dulu. Oke. Lebih Berarti ke harus situ. mengetahui apa dulu yang kalian miliki di situ. Iya. Oke, siap. Nah, Tribuners, kali ini kita udah berbincang banyak dan WRJT ini juga tadi udah menyanyikan lagu Luna dan itu bagus banget. Terima kasih banyak udah hadir di Trip Podcast Bang. Iya, sama-sama. Kedatangan di selanjutnya dan album selanjutnya. Amin. Dan buat Tribuners